Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hizbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji dan membaca kitab Asyratus Sa'ah, dan masih pembahasan Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Kita memasuki poin yang ke-45 yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Baik, qala al-musannif waffaqahullah, penulis mengatakan wuqu'ut tanakuri bainan nasi, terjadinya ketidakcocokan di antara manusia. Maka termasuk tanda hari kiamat, maka seorang tidak cocok atau tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian beliau membawakan dalil an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat. Faqala, maka kata beliau, ilmuha inda rabbi, ilmu tentang hari kiamat, pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhanku, Allah yang mengetahuinya. La yujalliha liwaktiha illa huwa, tidak ada seorang pun yang dia mengetahui kapan terjadinya illa huwa, melainkan dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya siapapun juga yang mengklaim bisa meramal kapan terjadinya hari kiamat, maka ramalannya tidak benar dan tidak boleh dipercayai. Karena ketika Nabi ditanya tentang as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, ilmuha inda rabbi, Nabi sendiri nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi ilmu pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yujalliha liwaktiha illa huwa, tidak ada seorang pun yang dia mampu mengetahui waktunya, menampakkan waktunya, melainkan dia, Allah. Walakin ukhbirukum bimasaritiha, namun aku akan kabarkan kepada kalian tentang tanda-tandanya. Jadi kalau kepastian terjadinya hari kiamat kapannya, maka enggak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tandanya, maka Nabi menjelaskannya. Wa ma yakunu baina yadaiha, dan kejadian sebelum terjadinya hari kiamat. Maka yang Nabi tahu tanda-tanda hari kiamat dan beberapa kejadian baina yadaiha yang mengawali terjadinya hari kiamat. Inna baina yadaiha fitnatan wa harjan, kata beliau, sesungguhnya sebelum terjadi hari kiamat, fitnatan, ada berbagai fitnah, berbagai kekacauan, wa harjan, dan harj. Qalu, maka para sahabat ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, ya Rasulullah, al fitnatu qad arafnaha, wahai Rasulullah, terkait tentang fitnah, qad arafnaha, kita mengetahuinya. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fal harju ma huwa, adapun apa yang dimaksud dengan al harj? Qala, maka kata beliau, bilisanil habasah,
Yang dimaksud dengan al-harth menurut bahasa Habasah, bahasa orang Ethiopia, al-qatlu, pembunuhan. Wa yulqa bainan nasi at-tanakur. Demikian juga di antara tanda hari kiamat, Allah lemparkan di tengah-tengah manusia at-tanakur, tidak saling kenal. Fala yakadu ahadun an ya'rifa ahadan, sehingga hampir-hampir seseorang dia tidak mengenal orang lain. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan di antara tanda terjadinya hari kiamat at-tanakur bainan nas, bahwasanya antara satu orang dengan yang lain tidak saling mengenal. Ini tidak saling mengenal. Kemudian beliau mengatakan, fawuqu'ut tanakuri inda kathratil fitan wal mihani wa kathratil qitali bainan nas. Terjadinya hal ini, tidak saling mengenal di tengah-tengah manusia. Kenapa? Kathratil fitan, banyaknya perselisihan, banyaknya kekacauan, wal mihan, dan berbagai cobaan. Wa kathratil qital, banyaknya peperangan, bainan nas, di tengah-tengah manusia. Wa hinama tastaulal madatu 'alan nas, dan ketika itu yang menguasai atau harta itulah yang menguasai 'alan nas, manusia. Jadi al-madah, materi. Jadi yang menguasai manusia ketika itu hanya materi duniawi, perkara duniawi. Wa ya'malu kullun minhum li hududi nafsi. Maka setiap orang dari mereka bekerja untuk apa? Li hududi nafsihi, untuk kepentingan dirinya sendiri. Ghairu muktathirin bimasalihil akharin. Maka mereka enggak peduli dengan maslahat orang lain, enggak peduli dengan keadaan orang lain. Wala bihukukihim, enggak peduli dengan hak-hak mereka. Karena apa? Manusia di akhir zaman yang dikejar hanya dunia dan dunia. Jadi patokannya, parameternya adalah materi. Fatantasiru al-ananiyah al-baghidah. Maka yang tersebar al-ananiyah, ana dan ana, yaitu sifat egois, mementingkan diri sendiri, al-baghidah, demikian juga kebencian. Wa yahyal insanu fi nitaqi ahwaihi wa syahawatihi. Maka manusia hidup dalam lingkaran, dalam bingkai hawa nafsu dan syahwatnya. Maka di akhir zaman yang tersebar adalah al-ananiyah, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Ana dan ana, yang penting saya dapat maslahat, mau orang lain nggak dapat, peduli amat ya. Maka ini yang terjadi di akhir zaman. Wa yahyal insanu fi nutaqi ahwaihi wa syahawatihi. Maka manusia hidup dalam lingkaran hawa nafsu dan keinginannya, syahwatnya. Fala takunu hunaka qimun akhlaqiyah. Maka di sana tidak lagi terdapat nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak. Wa ya'rifu ba'dun nasi biha ba'dun, yang dengan akhlak tersebut sebagian orang mengenal dengan sebagian yang lain. Maka enggak ada lagi nilai akhlak. Wala yakunu hunaka minal ukhuwah al-imaniyah. Demikian juga di sana enggak ada persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Ma yaj'aluhum yaltaquna 'alal hubbi fillah, yang menjadikan mereka kalau bertemu satu sama lain ala hubbi fillah, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, demikian juga saling membantu, saling tolong menolong, 'alal birri wa taqwa, karena di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka di sini penulis hafizahullah taala beliau menyebutkan terjadinya sikap tidak saling mengenal, demikian juga mementingkan diri sendiri karena kathratul fitan wal mihan,
banyaknya terjadi berbagai fitnah, demikian juga berbagai cobaan, bahkan kathratul qital, banyaknya terjadi pembunuhan. Dan yang jadi tolak ukur atau parameter seorang, tastaula al-madah 'alan nas. Jadi al-madah, materi saja, dunia. Oh, kalau ini nggak ada manfaat dunia bagi saya, ya sudah selesai. Maka dia tidak menjalin persaudaraan dengan saudaranya, ya, melainkan karena di sana ada kepentingan dunia. Sehingga yang tersebar al-ananiyah al-baghidah. Al-ananiyah, yang penting saya, yang penting saya yang dapat manfaat, saya yang dapat keuntungan, mau orang lain rugi dan seterusnya, dia tidak ambil pusing. Kenapa demikian? Karena manusia hidup di dunia berada dalam bingkai syahwatnya, berada dalam lingkaran hawa nafsunya. Maka nggak ada nilai akhlak, nggak ada ukhuwah yang dibangun di atas keimanan. Kalau menjalin persaudaraan, bertemu dengan temannya, saudaranya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka untuk menegakkan kebaikan, demikian juga ketakwaan. Maka ini penjelasan penulis hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, Rawa at-Tabrani an Muhammad ibni Sawqah. Jadi at-Tabrani meriwayatkan dari Muhammad bin Sawqah qala, beliau menuturkan, Ataitun Nu'aim ibni Abi Hind. Aku pernah yaitu mendatangi Nu'aim ibni Abi Hind. Fa akhraja ilaiha sahifatan, maka Nu'aim mengeluarkan untukku sahifah, secarik kertas. Fa idza fiha, maka di dalamnya tertulis min Abi Ubaidah ibnil Jarrah wa Mu'ad ibni Jabal ila Umar ibnil Khattab. Dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan Mu'ad bin Jabal kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal nulis surat kepada Umar bin Khattab. Salamun alaik, keselamatan bagimu wahai Umar. Fadakara al-kitab, maka beliau membacakan isi surat dari Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal. Wa fihi, dan di dalamnya dikatakan, wa inna kunna natahaddatsu anna amra hadhil ummati fi akhiri zamaniha sayarji'u ila ayyakunu ikhwanal alaniyah a'da'as sarirah. Kata beliau, sesungguhnya kami dulu berbincang-bincang bahwasanya urusan terakhir umat ini di akhir zaman, sayarji', mereka akan kembali ila ayyakunu, bahasanya mereka ini menjadi ikhwanal alaniyah, nampaknya bersaudara, dohirnya bersaudara, namun ada as-sarirah, batinnya bermusuhan. Maka disebutkan oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah, demikian juga Mu'ad bin Jabal kepada Umar, maka manusia di akhir zaman nampaknya itu bersaudara, namun ada as-sarirah, batinnya bermusuhan. Tsumma dzakara jawab Umar lahuma. Kemudian dalam hal ini maka Nu'aim ibnu Abi Hind menyebutkan jawaban Umar lahuma atas surat yang ditulis oleh Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal. Wa fihi, maka isi surat Umar, wa katabtu ma tuhaddiruni anna amra hadhil ummati sayarji'u fi akhiri zamaniha ila ayyakunu ikhwanal alaniyah a'da as-sarirah. Kalian berdua telah menulis surat kepadaku yang isinya tuhaddiruni, memperingatkan aku, anna amra hadhil ummah, bahwasanya perkara umat ini sayarji'u fi akhiri zamaniha, maka akan kembali di akhir zaman, ila ayyakunu ikhwanal alaniyah, bahasanya mereka nampaknya bersaudara. Jadi nampaknya bersaudara, kelihatannya bersaudara, ada as-sarirah, namun ternyata hatinya bermusuhan.
Jadi dohirnya bersaudara, kemana-mana juga bersaudara, mungkin rekan kerjanya berkata yang baik di hadapannya, akan tapi ada sarirah, batinnya bermusuhan, hatinya bermusuhan. Walastum biulai, kata Umar, dan kalian wahai Abu Ubaidah, demikian juga Mu'adz bin Jabal, lastum biulai, bukan bagian dari mereka. Jadi kalian kalau menjalin persaudaraan tidak demikian, antara batin dan dohir kalian sama, tidak sebagaimana mereka. Dohirnya baik namun menyembunyikan keburukan dalam batinnya. Walaisa hada bi zamani dalik, dan zaman itu bukan sekarang. Zaman itu bukan sekarang ini. Wadalika zamanun tadharu fihi ar-raghbah wa rabbah. Maka yang demikian itu muncul ketika di zaman fihi ar-raghbah wa rabbah, ada rasa cinta dan benci. Takunu raghbata ba'din nasi ila ba'din li salahi dunyahum, yaitu kecintaan seseorang kepada yang lain, maka itu berdasarkan salahi dunyahum, maslahat duniawi. Jadi ini muncul, kenapa orang dia bersikap baik di hadapan orang lain, tapi ini apa? Ikhwanal alaniyah, bersaudara namun di hadapannya saja, yang nampaknya demikian. Tapi ada sarirah, batinnya, hatinya tidak demikian, hatinya bermusuhan. Nah, ini muncul kapan? Di akhir zaman, ketika takunu rabbata ba'din nasi ila ba'din, seorang cinta kepada orang lain, suka kepada orang lain, loyal kepada orang lain, li salahi dunyahum, karena ada maslahat duniawi. Oh, ini kalau si fulan dia kaya raya, saya bisa mengambil manfaat darinya, saya berbuat baik dengannya. Oh, si fulan punya kedudukan, punya jabatan, bisa mengambil manfaat, saya bisa mengambil manfaat darinya, maka demikian dia menjalin hubungan demikian. Adapun kalau si fulan ini orang biasa saja, tidak bisa diambil manfaatnya, ya, maka sikapnya berbeda. Oh, kalau yang mengirim pesan si fulan langsung dijawab. Tapi kalau si fulan yang dia mungkin nggak ada manfaat baginya, padahal dia sangat butuh jawaban segera, nggak dijawab-jawab, ya kan? Padahal dia juga nganggur, padahal dia juga apa? Dalam hal ini mungkin untuk menjawabnya. Maka perlakuan yang berbeda karena apa? Li salahi dunyahum, masalah dunia. Maka hati-hati terkait dengan masalah yang demikian. Maka terjadi di akhir zaman wuqu'ut tanakur bainan nas. Manusia nggak cocok, nggak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Maka menjalin hubungan bukan karena fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka menjalin hubungan karena ada manfaat duniawi. Padahal seorang ketika dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berteman dengan saudara kita, baik dengan rekan kerja, satu pengajian, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka kalian menjadilah kalian karena nikmat Allah ikhwanan, menjadi bersaudara. Maka persaudaraan itu nikmat. Jadi persaudaraan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan, ya, para sahabat dulu yang mereka saling bermusuhan, ya, kemudian mereka dipersatukan karena keislaman dan keimanan mereka. Maka Allah ingatkan, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, wahai Muhammad, seandainya engkau menginfakkan seluruh hartamu di bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau enggak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Walakinnallah allafa bainahum, akan tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Maka yang menyatukan hati kita tatkala kita berteman, bersaudara, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang mudah. Jadi menjadikan hati yang cocok, hati kita cocok dengan yang lain, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi yang Allah kehendaki. Seandainya orang dipaksa-paksa, saya kasih uang sekian,
tapi kamu harus berteman dengan si fulan. Kalau nggak cocok ya nggak akan. Kalau nggak cocok ya nggak akan bisa. Seandainya berteman tadi, kata sebagaimana tadi surat yang ditulis oleh Abu Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal, yaitu ikhwana al-alaniyah, berteman tapi kelihatannya saja. Di depan berteman, ya, di belakang hatinya tidak demikian. Maka ini nikmat. Oleh karena itu di antara nikmat yang ada di surga, kalau orang sudah masuk ke dalam surga, maka Allah cabut rasa hasad, rasa dengki kepada saudaranya. Si fulan lebih mendapatkan nikmat dibandingkan saya. Kalau orang masuk surga hatinya demikian, gak akan bahagia dia. Jadi kalau orang masuk surga ternyata di hatinya, ya Allah, ternyata si fulan kok dapat kenikmatan surga lebih nikmat daripada saya, ya. Dia merasakan kenikmatan surga tapi apa? Ada sesuatu yang kurang. Oleh karena itu di antara nikmat yang Allah sebutkan bagi orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga, Allah cabut rasa tersebut. Maka orang dia meskipun masuk surga mungkin tingkatan yang paling bawah, bisa jadi Allah masukkan ke dalam hatinya nggak ada orang yang merasakan nikmat melebihi dia. Nggak ada orang yang merasakan nikmat melebihi dia. Maka ini luar biasa. Oleh karena itu Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, maka kami hilangkan, kami cabut dari dada-dada mereka min ghillin, rasa dendam, rasa dengki, hasad. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, sedangkan mereka merasa bersaudara. Mereka duduk berhadapan-hadapan di atas dipannya. Maka di antara bukti kita itu nggak ada sesuatu dalam hati kita dengan saudara kita. Tatkala bertemu kita berhadap-hadapan, kita tatap mukanya, ya. Demikian, bukan dalam hal ini bertemu ya bertemu, namun buang muka, ya. Maka ini bukan sifat yang baik. Oleh karena itu Allah puji atau Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, dicabut rasa dendam, rasa hasad, rasa dengki di tengah-tengah mereka. Maka ini menunjukkan kalau orang dia di dalam hatinya punya hasad kepada saudaranya, dengki atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, dendam kepadanya, maka ini bukanlah sifat yang baik. Maka ini justru orang akan sengsara. Siapa orang yang sengsara hidup di dunia? Ya, di antaranya hatinya dipenuhi dengan penyakit demikian. Maka tabiat orang tidak suka apabila orang lain memiliki keistimewaan, kelebihan dibandingkan dia. Tabiat orang nggak suka. Namun seorang mukmin karena keimanannya, ya kan, maka dia berusaha memaksa dirinya. Dalam hal ini dia lawan karena keimanan dia. Oleh karena itu Nabi ingatkan cara bermuamalah dengan saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan yang ada pada dirinya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi ketika seorang menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan, didasari karena kecintaan kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan, bukan sebaliknya. Senang lihat saudaranya susah, susah lihat saudaranya senang. Tidak sebaliknya demikian. Maka seorang muslim seandainya ada sesuatu yang dia tidak sukai dari saudaranya, maka dia ingat itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia merotes takdir Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia protes, ya Allah si fulan tidak berhak mendapatkan nikmat itu, saya yang lebih berhak. Ya. Jadi kalau orang itu sebenarnya dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, seolah-olah apa? Dia lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dia merotes takdir Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, enggak cocok itu si fulan dapat nikmat itu. Dia lebih kaya, lebih pinter misalkan. Mungkin lebih populer dibandingkan dia. Ya, kemudian dia hasad kepadanya seolah-olah dia merotes, ya Allah, enggak layak dia dapat. Saya harusnya, ya. Saya harusnya. Maka la haula wala quwata illa billah. Maka di antara kenikmatan penduduk surga,
Allah cabut rasa dendam, rasa dengki, maka mereka bersaudara. Nah, dalam ayat ini, yaitu di surah Al-Hijr ayat 47, Allah sebutkan demikian. Maka nikmat, di antara nikmat yang ada di surga, nikmat bersaudara, nikmat berteman, sehingga duduk saling berhadap-hadapan, menunjukkan sikap kasih sayang. Oleh karena itu, apabila kita ingin persaudaraan, pertemanan yang dirajut di dunia, orang satu pesantren, orang satu pengajian, ya, mungkin satu perumahan, satu komunitas, dia ingin persaudaraannya ini sampai di akhirat, maka hendaknya persaudaraannya dibangun di atas ketakwaan, bukan karena dunia, atau aslinya dunia dibungkus dengan agama, maka lebih bahaya lagi. Aslinya itu kepentingan dunia, namun dibungkus dengan seolah-olah ini masalah agama, sehingga dia benci dan cintanya, oh saya itu benci sama si fulan karena agama, padahal aslinya apa? Karena dunia. Dan Allah yang lebih tahu kejujuran seorang, Allah yang tahu hati seorang ketika dia melakukan hal ini. Oleh karena itu Allah ingatkan, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka teman akrab, ya, kemana-mana runtang-runtung bareng, ya, teman akrab pada hari tersebut, maka ba'duhum li ba'din adun, sebagian mereka akan menjadi musuh dengan yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang yang dia membangun persaudaraannya di dunia di atas ketakwaan. Dan ini berat, ini suatu yang berat. Maka sungguh anugerah yang besar apabila Allah Subhanahu wa taala jadikan kita memiliki hati yang lapang, ya, tatkala kita bersaudara dengan atau berteman dengan rekan kita, saudara kita, dibangun di atas ketakwaan, bukan karena masalah dunia atau yang lain, sehingga kita bisa bersikap yang benar tatkala bersaudara, tatkala bertemu dengan saudara kita, tatkala saudara kita melakukan kesalahan, kita bisa bersikap yang benar, wajar. Siapa yang nggak pernah punya kesalahan? Nggak ada. Dan menjalin pertemanan ini ladang pahala. Jadi menjalin persaudaraan ini ladang pahala. Oleh karena itu, siapa orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil, orang sibuk dengan urusannya masing-masing kepanasan. Di antaranya kata Allah, warajulani tahaba fillah, 2 orang yang menjalin persaudaraan karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 2 orang yang menjalin persaudaraan antara suami dan istri, boleh jadi, atau kita dengan rekan kita yang lain. Ketika bertemu ya karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdualah yang akan mendapatkan naungan di antara 6 golongan yang lain. Jadi kata Nabi, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan darinya. Di antaranya apa? Warajulani tahaba fillah, 2 orang yang tahaba fillah, saling mencintai karena Allah, menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu ya karena Allah, berpisah karena Allah. Kenapa saya enggak berpisah dengan dia? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi di sini penulis hafizahullahu taala ingatkan, termasuk di antara tanda hari kiamat yang buruk, tidak semua tanda hari kiamat itu buruk. Nah, ini termasuk yang sifat yang buruk, at-tanakur bainan nas, yaitu bermusuhan, tidak cocok, tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Baik, kemudian ada hadis yang luar biasa, diskusi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya menjalin persaudaraan karena Allah ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra.
ada seorang yang dia menziarahi ya saudaranya di qaryatin ukhra, di kampung yang lain, di daerah yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi atau madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina. Maka Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan dia menuju kampung untuk menziarahi saudaranya. Maka aina turid, malaikat ini bertanya kepadanya, aina turid, hendak kemana engkau? Qala, maka kata dia, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menziarahi, mengunjungi saudaraku di kampung ini, di daerah ini. Qala, maka malaikat ini bertanya, yang dia wujudnya seperti manusia, hallaka alaihi min nikmatin tarubbuha. Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya? Kenapa engkau mengunjungi saudaramu? Kenapa engkau ziarahi dia, datang ke rumahnya? Maka kata malaikat, hallaka alaihi min nikmatin tarubbuha. Apakah engkau akan dapat keuntungan ya yang engkau dapatkan darinya? Qala la, kata dia tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, melainkan aku menziarahinya, aku berkunjung ke rumahnya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kata malaikat, fa inni rasulullah ilaik, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, ketahuilah Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu fihi, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab mendapatkan kecintaan dari Allah apabila kita menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa didapatkan bagi orang yang benar-benar dia mengimani akan hal ini. Bahkan kalau orang melakukan hal ini, dialah yang akan mendapatkan manisnya iman. Kenapa orang itu tidak bisa merasakan manisnya iman, halawatul iman? Di antara sebabnya ketika menjalin persaudaraan ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi katakan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Jadi ada 3 sifat, kalau 3 sifat ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sifat yang kedua, seorang supaya mendapatkan manisnya iman, dia mencintai saudaranya, menjalin pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yugdafa finnar. Dia tidak suka dikembalikan kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api neraka. Dia enggak kembali kepada masa gelapnya, masa suramnya dulu. Setelah mendapatkan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia tidak suka apabila Allah lemparkan dia masuk ke dalam neraka. Maka sekali lagi kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya pertemanan demikian. Jadi dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu seorang dia benar-benar mempelajari adab menjalin ukhuwah wa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan duniawi. Bukan berarti enggak milih teman, tetap milih teman. Ini seorang tetap dia harus memilih teman yang baik, berusaha. Oleh karena itu kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin. Jadi janganlah engkau berteman, mengambil teman dekat melainkan seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan janganlah engkau makan atau memakan makananmu kecuali
orang yang bertakwa. Maka di dalam hadis ini Nabi ingatkan, hendaknya seorang dia memilih teman yang baik. Kenapa? Mempengaruhi. Almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka lihat dengan siapa seorang dia berteman. Jadi lihat dengan siapa seorang dia berteman. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Jadi teman itu akan nyeret temannya, mempengaruhi temannya. Maka orang tua sudah didik anaknya sedemikian rupa baik, namun tidak diperhatikan. Dia itu pertemanannya dengan siapa? Lingkaran pertemanannya dengan siapa? Dibiarkan saja. Dia di rumah jadi anak yang manis, anak yang baik, di luar dibiarkan. Mau berteman dengan siapa nggak peduli orang tua. Padahal as-sahib sahib. Teman itu akan nyeret. Maka boleh jadi orang tua sudah capek didik anaknya dengan baik, di rumah jadi anak yang manis, seolah anak yang nurut, di luar tidak demikian. Apa sebabnya? Orang tua kurang memperhatikan atau tidak memilihkan teman yang baik untuk anaknya. Ini bahaya. Lingkungan yang baik, lingkungan pendidikan yang baik untuk anaknya. Maka sekali lagi as-sahib sahib. Jadi teman itu bisa nyeret kita. Kalau temannya baik, nyeret kepada kebaikan, ngajak kepada kebaikan, mempengaruhi kepada kebaikan. Namun kalau temannya buruk, ya mempengaruhi kepada keburukan. Maka jangan sampai teman yang buruk mewarnai kita atau mewarnai orang-orang yang dekat dengan kita. Demikian juga tidak boleh seorang dia menyebarkan aib temannya. Ini termasuk adab yang diperhatikan. Gak boleh seorang dia menyebarkan aib temannya. Demikian juga berusaha menjaga rahasianya. Dan menjaga rahasia itu berat. Menjaga rahasia itu berat. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan qulubul abror kuburul asror. Hati orang soleh dan orang yang baik ini merupakan kuburul asror. Jadi kuburan bagi bermacam atau berbagai rahasia. Maka jangan menyampaikan rahasia kecuali kepada orang soleh. Orang soleh pun kalau dia nggak kuat ya untuk tidak menyebarkan rahasia, jangan. Maka siapa orang yang bisa menyimpan rahasia? Al-abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Hanya mereka. Adapun banyak orang nggak kuat, apalagi perempuan, ya. Susah untuk menyimpan yang namanya rahasia. Wah, ini nggak saya kasih tahu kecuali kepada ibu ya. Satu orang saya sudah. Maka demikian. Dan yang namanya rahasia atau omongan, maka itu ya akan bertambah dan bertambah. Nah, ini akan bertambah, dihiasi atau ditambahi dengan yang lain. Maka menjaga rahasia saudara kita, aib saudara kita. Karena setiap kita punya aib, nah dijaga. Kecuali dia menampakkan aibnya secara terang-terangan, bangga dengan aibnya, dengan dosanya, gak apa-apa. Tapi hukum asalnya kalau saudara punya kesalahan, teman kita punya kesalahan, punya aib, punya kekurangan, dijaga, ditutup. Oleh karena itu kata Nabi, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau orang sukanya nyari-nyari aib orang lain, kesalahan si fulan kapan tergelincir, senang dia, maka akhirnya Allah akan buka aib dia. Meskipun dia berusaha sembunyi, Allah buka aibnya. Maka ini termasuk kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasannya Allah berikan kepada seorang sesuai dengan amalannya, sesuai dengan perbuatannya. Kalau orang dia tahu ada berteman, nggak ada teman yang nggak punya aib. Kok teman istri kita saja punya aib, kita sendiri punya aib. Demikian juga ketika kita punya aib, ingin dimaklumi, punya kesalahan apa? Pengen dimaklumi. Demikian juga teman kita, demikian juga saudara kita, dan demikian juga saudara kita. Maka sekali lagi jaga aib, bukan berarti tanpa nasihat, tetap dinasihati. Bukan berarti seorang menutup mata atas kesalahan, kekhilafan temannya, tidak.
maka dinasihati. Dan nasihat itu dikatakan oleh para ulama seperti orang yang jahit. Jadi kata-kata nasihat itu di antara asal katanya seperti orang yang menjahit. Maka orang yang menjahit, dia memperbaiki baju yang robek atau baju memperbaiki. Maka tujuannya adalah memperbaiki nasihat. Maka yang kalau dia tujuannya memperbaiki, selain dalam hal ini kontennya itu benar, caranya harus benar. Jadi selain dipastikan orang yang dinasihati sesuai, caranya juga harus benar. Karena nasihat itu iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau ternyata ya dia nasihati temannya salah tapi di grup, ya. Salah sekali langsung disemprot di grup, ya. Maka ini bukan nasihat. Ini bukan nasihat, bukan iradatul khair lil khair. Tapi justru apa? Dia merendahkan, ya. Dia melecehkan saudaranya. Maka dia merendahkan kedudukan saudaranya. Kalau benar-benar kita menghendaki kebaikan untuk saudara kita, maka caranya juga harus benar. Dan termasuk adab, nggak perlu tahu privasi saudara kita. Kemana-mana ditanya mau kemana ya, mau kemana ya terserah dia, ya. Nggak perlu seorang dia banyak nanya terkait saudaranya. Apalagi kita tahu ini kalau ditanya kayaknya nggak pas, maka seorang harus dalam hal ini ya bisa jaga. Saudaranya belum nikah tanya kapan nikah ya. Akhirnya kalau mau ketemu dia harus ya ditanya terus ya seperti apa. Maka sekali lagi terkait dengan hal ini harus seorang dia tahu, ya harus tahu. Saudaranya misalkan dalam hal ini menghadapi kesulitan. Ya belum lulus, kapan lulus ya? Ya pusing ditanya terus seperti demikian. Dimotivasi ya, dimotivasi. Intinya kita harus tahu bagaimana adab dengan saudara kita ya, adab dengan teman kita supaya nggak terjadi at-tanakur bainan nas. Adanya permusuhan ya, adanya dalam hal ini adanya ketidakcocokan, ketidakakuran ya, tidak saling mengenal di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ya yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini terkait satu poin yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala, di antara tanda hari kiamat wuqu'ut tanakuri bainan nas, terjadinya ketidakcocokan atau tidak saling mengenal di tengah-tengah manusia, dan ini bukan sesuatu yang baik. Dan hendaknya seorang muslim dia menghindari hal ini. Dia menjamin atau menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan itu dibangun di atas ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.